Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang soleh dan solehah? Sudah sarapan? Sudah sholat duha? Alhamdulillah, hebat. Sudah siap belajar ya untuk hari ini? Hari ini kita belajar IPA, ilmu pengetahuan alam. Kita akan membahas materi tentang benda. Apa saja yang kita bahas hari ini? Hari ini kita akan membahas tentang pertama yaitu wujud benda dan sifat benda. Yang kedua adalah perubahan wujud benda. Kita mulai ya untuk yang pertama. Wujud benda dan sifatnya. Ada berapa sih wujud benda? Ada yang tahu? Iya, betul. Satu-satu ya. Yang pertama, wujud benda adalah benda padat. Nanti kita belajar tentang benda padat dan sifatnya. Yang kedua yaitu benda cair dan sifatnya. Yang ketiga adalah benda gas dan sifatnya. Yang pertama kita langsung saja benda padat. Apa sih benda padat itu? Kalian pasti sering menjumpainya. Dalam kehidupan sehari-hari, benda padat ada di sekitar kita. Benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Contohnya apa saja? Ada kelereng, batu, kayu, ada juga bata, dan lain sebagainya. Sifat benda yang berwujud padat adalah bentuknya selalu tetap. Kelereng tetap bulat. Benda padat dapat diubah dengan beberapa perlakuan ya, bukan perlakukan. Dengan beberapa perlakuan. Seperti diberi panas, diberi tekanan tinggi, atau diberi perlakuan fisik seperti menggunting, menekan, melipat, atau menyobek. Contohnya apa? Contohnya misalnya kita beri perlakuan fisik seperti menggunting. Kertas kita gunting, akhirnya akan berubah bentuk. Melipat, begitu juga. Kertas kita lipat akan berubah wujudnya atau berubah bentuknya. Berikutnya adalah benda cair. Apa sih benda cair? Benda cair adalah benda yang memiliki ukuran yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya apa? Air dan minyak. Benda cair mempunyai sifat sebagai berikut. Ayo, apa saja sifat dari benda cair? Kalau kita lihat dari pengertiannya, yaitu ukurannya yang tetap tetapi bentuknya berubah-ubah. Yang pertama adalah bentuk sesuai wadahnya atau tempatnya. Misal air dimasukkan dalam botol, maka akan berbentuk seperti botol. Nah, air yang berada di dalam baskom akan berbentuk baskom. Begitu juga air yang berada di dalam gelas dan botol. Jadi bentuknya menyesuaikan dengan wadah atau tempatnya. Sifat yang kedua yaitu benda cair dapat mengalir. Semua benda cair selalu mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang rendah. Hal ini dikarenakan adanya gaya gravitasi bumi. Contohnya, semua sungai selalu berhulu di daerah pegunungan yang lebih tinggi dan bermuara di daerah pantai atau danau yang lebih rendah. Sifat berikutnya yaitu benda cair memiliki kemampuan untuk meresap atau melalui pori-pori. Contohnya apa? Hayo. Dalam kehidupan sehari-hari. Benar, misalnya adalah dalam peristiwa kompor, pada kompor minyak. Kemampuan tersebut dikenal dengan daya kapilaritas. Hal ini dapat dilihat pada kompor minyak, di mana minyak dapat masuk melalui pori-pori sumbu untuk menyalakan api. Sama ya, prosesnya seperti pada lampu minyak tanah. Pada zaman dahulu, sebelum ada listrik, orang-orang menggunakan lampu minyak tanah. Biasanya
Botol kaca diisi minyak tanah lalu diberi sumbu dari kain untuk penerangan di malam hari. Sifat berikutnya yaitu benda cair menekan ke segala arah. Yang keempat, benda cair memiliki volume yang tetap. Jadi, misalkan ya, ada 1 liter air, dia mau dimasukkan dalam botol atau dalam baskom atau mungkin dalam plastik, maka volumenya akan tetap, yaitu tetap 1 liter. Benda cair menekan ke segala arah, artinya apa? Dia selalu memenuhi ruang pada tempatnya. Yang berikutnya yaitu benda gas. Benda gas adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Benda gas tak terlihat begitu jelas, namun bisa dirasakan dan mencium baunya, yang mempunyai sifat mengisi ruang dan berubah bentuk. Contohnya adalah asap dan udara yang kita hirup. Benda gas juga memiliki sifat-sifat yang unik, yaitu apa saja? Kalau kalian perhatikan dari penjelasan sebelumnya, yaitu mempunyai sifat mengisi ruang dan berubah bentuk. Maka secara rinci, benda gas mempunyai sifat yaitu pertama, menepati ruang. Bukan menepati ya, tapi menempati. Semua ruang akan dipenuhi oleh benda gas. Ruang kelas, ruang kamar, dan semua tempat dipenuhi oleh gas, yaitu udara yang kita hirup. Sifat berikutnya yaitu dapat bergerak ke segala arah. Hal ini ditentukan oleh tekanan udara. Contohnya apa? Angin yang bertiup adalah udara yang berpindah tempat. Benda gas menekan ke segala arah, dapat dilihat dari balon yang mengembang saat dimasukkan udara. Jadi gasnya tadi menekan balon yang pada mulanya kempes, sehingga dia akan mengembang dengan rata. Sama juga dalam proses kita saat memompa ban, baik ban sepeda maupun sepeda motor. Yang keempat, bentuknya berubah sesuai tempat. Nah, bentuknya berubah sesuai tempatnya, sama seperti air. Jadi jika dimasukkan dalam balon, dia akan berbentuk seperti balon. Bila dimasukkan dalam ban sepeda, dia akan berbentuk seperti ban sepeda. Yang kelima, volumenya berubah-ubah karena gas dapat memuai. Diperhatikan ya, volumenya bisa berubah-ubah karena gas dapat memuai. Contohnya, kadang apa? Kalau kita perhatikan, balon gas atau balon yang habis kita tiup, lama-kelamaan dia akan mengempis. Sekarang materi berikutnya yaitu tentang perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda disebabkan oleh lingkungan yang berubah. Misalnya suhu lingkungan yang menjadi panas atau dingin. Perubahan wujud suatu benda yang terjadi antara lain sebagai berikut. Perhatikan ya, apa saja perubahan wujud yang terjadi pada suatu benda. Yang pertama yaitu ada membeku, yang kedua mencair, yang ketiga menguap, yang keempat mengembun, yang kelima menyublim, dan yang keenam adalah mengkristal. Langsung saja ya kita belajar yang pertama, yaitu tentang proses perubahan wujud benda menjadi membeku. Membeku merupakan perubahan wujud benda cair menjadi benda padat. Ayo, apa contohnya? Perubahan wujud membeku ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Perubahan ini terjadi karena suhu di lingkungan menjadi dingin. Nah, ini kata petunjuk keduanya. Benda cair akan membeku jika suhunya di bawah 0 derajat Celcius. Jadi apa contohnya dalam bahan wujud membeku ini? Iya, betul. Contohnya yaitu perubahan air menjadi es. Menjadi es apa? Es batu. Lalu kita lanjut yang kedua yaitu mencair.
Mencair merupakan perubahan wujud benda padat menjadi benda cair akibat suhu yang panas. Contohnya adalah es yang mencair. Bila kalian mengamati es batu yang awalnya keras, padat, lalu kita taruh di suhu ruangan atau kita keluarkan dari pendingin, maka lama-kelamaan es tersebut akan mencair. Perubahan wujud berikutnya yaitu menguap. Menguap merupakan perubahan wujud benda cair menjadi benda gas. Peristiwa ini mudah dijumpai ketika ada kegiatan masak-memasak, jika kalian perhatikan ya. Pada saat air dipanaskan di atas api di kompor, dalam beberapa saat air akan mendidih. Lalu apa yang terjadi ketika air mendidih? Peristiwa mendidih adalah contoh terjadinya penguapan atau perubahan dari benda cair ke gas. Dan pada saat yang sama terjadi pengurangan volume air. Kalau kalian mengamati pada saat mendidih akan keluar uapnya. Karena air berubah menjadi uap, bila dimasak terus-menerus mendidih dalam waktu lama, maka volume air akan berkurang, akan menyusut. Kita lanjut berikutnya yaitu mengembun. Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud gas menjadi cair. Peristiwa ini merupakan kebalikan dari peristiwa menguap. Kalau menguap adalah perubahan wujud dari cair menjadi gas, maka mengembun adalah perubahan wujud gas menjadi cair. Pada waktu gas mengembun, gas melepaskan kalor karena terjadi penurunan suhu di sekitarnya. Peristiwa sehari-hari yang mudah dijumpai antara lain peristiwa pengembunan yang terjadi di pagi hari. Meskipun pada malam sebelumnya tidak terjadi hujan, tetapi pada pagi hari terdapat tetesan air pada tanaman yang berada di luar. Beberapa tempat juga terasa lembab oleh air. Kita perhatikan ya, bila pagi hari kita keluar dari rumah, di sekeliling kita rumput-rumput atau daun-daun akan terdapat tetesan air. Juga udara terasa lembab. Peristiwa mengembun ini terjadi karena uap air dalam udara menyentuh permukaan seperti permukaan daun atau permukaan yang lainnya. Berikutnya adalah menyublim. Menyublim merupakan peristiwa berubahnya wujud zat padat menjadi gas. Ayo perhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Ayo, benda apa yang pertama awalnya berwujud padat menjadi gas? Ya, contohnya kalau kita memperhatikan yaitu peristiwa lenyapnya kapur barus yang diletakkan di dalam lemari. Kalian pernah kan meletakkan kapur barus dalam lemari, lama-kelamaan dia akan menyusut. Nah, dia akan menghilang atau berkurang volumenya karena apa? Berubah menjadi gas yang menguap. Penyegar udara padat juga mengalami peristiwa menyublim. Jenis penyegar udara padat ini sering digunakan di kamar mandi atau toilet. Kalau kita perhatikan ya, penyegar udara atau kita kadang menaruhnya di depan kipas agar udara di ruangan segar, pasti lama-kelamaan penyegar udara itu akan habis. Yaitu dari awalnya padat akhirnya mengecil. Karena apa? Dia berubah menjadi gas. Hal ini dapat dilihat dari massa dan ukurannya yang berkurang dari waktu ke waktu selama masa pemakaian. Perubahan wujud berikutnya yaitu mengkristal. Ayo, perhatikan. Mengkristal adalah perubahan wujud gas menjadi padat. Contohnya apa? Contohnya yaitu air laut yang menjadi garam. Kalau kalian perhatikan, garam berasal dari air laut. Air laut dialirkan ke tambak, ke lahan, dia terkena panas, dia akan menguap, ya kan? Menjadi gas kan? Lalu dia akan memadat, yaitu menjadi garam. Contoh yang lain yaitu
Lubang knalpot menjadi hitam dan mengering karena gas CO2 yang dikeluarkan menjadi padat. Jadi kalau kita perhatikan, lubang knalpot baik motor atau mobil akan menjadi hitam dan mengering karena gas CO2 atau karbon dioksida, hasil pembakaran yang dikeluarkan dari mesin kendaraan tersebut. Yang ketiga yaitu bunga es yang menempel di dinding freezer kulkas. Kalau kalian perhatikan, dalam bagian freezer di kulkas yang awalnya bersih, lama-kelamaan dia akan menjadi bunga es atau salju. Nah, peristiwa perubahan wujud benda yang telah kita simak tadi dapat digambarkan dengan menggunakan diagram sebagai berikut. Nah, kalian perhatikan, ada benda padat, ada benda gas, ada benda cair. Perhatikan, tanda panahnya ada dua warna, ada warna merah dan warna kuning, di mana dalam tanda panah merah yaitu mereka memerlukan kalor, dan ketika tanda panah kuning yaitu melepaskan kalor. Jadi dari benda padat bila mendapatkan kalor atau mendapatkan panas, dia akan menjadi gas. Begitu sebaliknya, ketika gas melepaskan kalor, dia akan berubah menjadi padat, yaitu dalam perubahan wujud yang disebut mengkristal. Kita perhatikan dari padat ke cair. Saat dari padat, benda padat mendapatkan kalor, dia akan mencair. Dan benda cair saat melepaskan kalor, dia akan membeku. Kita perhatikan berikutnya dari benda cair menuju gas. Saat benda cair mendapatkan kalor atau panas, dia akan menjadi gas, yaitu dalam proses menguap. Dan saat gas dia melepaskan kalor, dia akan menjadi benda cair dalam proses atau dalam perubahan wujud yang disebut mengembun. Paham anak-anak sampai di sini? Dipelajari lagi ya, disimak lagi, dipelajari, lalu dirangkum agar kalian mudah untuk belajarnya. Apabila ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan. Ibu akhiri ya sampai di sini. Tetap semangat belajar. Jaga selalu kesehatan. Jangan lupa sering cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Tetap semangat. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.